Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Insya Allah sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan menampilkan dan juga membahas sebuah kisah keteladanan dari seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Muhammad memiliki kisah keteladanan. Ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keteladanan yang bisa kita ambil hikmah dan pesan moralnya. Begitu banyak keteladanan yang bisa kita ambil, ya, sehingga menjadi contoh dan tauladan untuk kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Agus Rahman, dan ini biodata singkat saya. Ya, anak-anak sekalian serta para hadirin sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan ini dimulai dari masa kelahiran Nabi Muhammad yang sebagai seorang yatim piatu, ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian nanti juga akan kita bahas bagaimana masa remajanya Rasulullah yang saat itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin, ya. Lalu di masa kenabian juga yang dimulai dari peristiwa Gua Hiro, ya, dan masa di akhir kenabian, ya, akhir usia Nabi, ya. Insya Allah nanti juga kita akan bahas. Kita akan mulai saja diawali dengan masa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada zaman jahiliyah di sana. Apa itu zaman jahiliyah? Juga nanti kita bahas. Perang pasukan gajah, bagaimana peristiwanya, ya, pesan moral apa yang diambil dari perang gajah ini. Lalu ada kisah pengasuhan ibu susu Halimah, ya, ibu susunya Nabi yang bernama Halimah, dan juga bagaimana masa-masa Nabi Muhammad menjadi seorang yatim dan piatu di masa itu. Baik, kita mulai dari kondisi kota Mekah zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ya, Mekah dulu memiliki zaman, yaitu zaman jahiliyah, di mana orang-orang di zaman itu memiliki ketidaktahuan atau kebodohan. Ya. Tetapi bukan kebodohan ilmu pengetahuan, tetapi kebodohan akan kebenaran, akan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah banyak contoh-contoh kejahilian orang-orang Mekah saat itu. Seperti tidak ingin memiliki punya anak perempuan. Jadi setiap bayi perempuan, ya, bayi lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup, ya. Seperti kisahnya Umar bin Khattab, ya kan. Kemudian tidak mau memiliki suasana yang damai, maunya perang dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh kejahilian. Bahkan yang lebih parah lagi adalah bahwa mereka beranggapan, ya, saking jahiliyahnya mereka beranggapan bahwa untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nggak bisa langsung, katanya. Harus melalui media, yaitu patung, yaitu dewa-dewa dan lain sebagainya. Sehingga Ka'bah, ya, yang Baitullah itu, rumah Allah itu, isinya di dalamnya adalah patung-patung dewa-dewa untuk, ya, perantara menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka tahu Ka'bah itu adalah rumah Allah, ya, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan
ayahnya Nabi Muhammad zaman dulu, ya kan, semasa hidupnya itu namanya adalah Abdullah. Itu menandakan bahwa Abdullah kan artinya hamba Allah, ya kan? Menandakan bahwa orang Mekah sebenarnya tahu, ya, siapa Allah. Jika ditanya mereka siapa yang menciptakan alam semesta ini, mereka akan menjawab Allah. Tetapi ketika dia menyembah, meminta pertolongan dan lain sebagainya, harus melalui berhala-berhala itu. Itulah contoh kejahiliahan orang-orang Mekah zaman dahulu. Nah, di zaman itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ya, zaman jahiliyah. Nah, kemudian di zaman itu juga ada satu tahun, ya, di mana ada peristiwa yang sangat menghebohkan bagi orang-orang Mekah. Tidak akan terlupakan peristiwa itu, yaitu peristiwa, ya, penyerangan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah di kota Mekah itu. Ya, ini menjadi sebuah peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh orang-orang Mekah. Dan ini menjadi, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah juga. Di mana, ya, sejarahnya pasukan gajah itu menyerang kota Mekah saat itu karena kesombongan dan keirian, iri dengkinya pemimpin pasukan gajah yang bernama Abraha itu. Dia sombong bisa mengalahkan Ka'bah gitu ya. Akhirnya dia membuat lagi Ka'bah tandingan. Kenapa? Karena memiliki sifat iri dan dengki kepada orang-orang Mekah gitu. Kok bisa ya orang-orang Mekah memiliki Ka'bah gitu lah. Aku juga bisa di Yaman, akan aku bisa di tempat kelahirannya Abraha itu. Nah, akhirnya tidak berhasil. Anak-anak sekalian, Abraha memindahkan orang-orang supaya, ya, pergi haji ke Yaman, ke tempatnya Abraha. Orang-orang tetap pergi haji ke Ka'bah, ke Mekah. Nah, ini yang membuat Raja Abraha iri dan dengki, sehingga dikirimlah pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Gitu. Nah, di saat itu kakeknya Nabi Muhammad, ya, Abdul Muthalib adalah pemegang kunci Ka'bah atau pengurus Ka'bah. Bertemu dengan Abraha. Ya, dikatakan oleh Abraha, "Hei Abdul Muthalib, kamu ini bukannya menghalangi pasukan gajah, melawan pasukan gajah. Kamu malah ngurusin kambing-kambing kamu, harta kamu, gimana sih?" Gitu. Kata tanya Abraha. Apa dijawab oleh Abdul Muthalib? "Wahai Abraha, ya, Ka'bah itu milik Allah dan nanti Allah yang akan mengurusnya, yang akan menjaganya. Kambing-kambing ini milik aku. Jadi aku harus menjaga kambing-kambing ini daripada terinjak-injak oleh pasukan bergajah." Begitu. Jadi mereka tahu bahwa Allah akan menjaga, Allah akan membela Ka'bah. Dan betul saja, ya, di kisahnya bahwa Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong yang menghancurkan pasukan gajah itu sampai mati, sampai musnah seperti daun dimakan ulat. Dan itu diabadikan, ditulis dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diingatkan selalu, yaitu di dalam surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu menandakan bahwa ingat loh, dulu itu ada peristiwa yang luar biasa dan itu adalah tanda kekuasaan Allah. Begitu, ya. Dan itu menjadi pembelajaran bagi bangsa Mekah, ya. Nah, di tahun yang sama, ya, di tahun yang sama itulah Nabi Muhammad lahir. Tepatnya Nabi Muhammad lahir itu di hari Senin, ya. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya di tahun gajah disebutnya. Kenapa? Karena di tahun itu ada peristiwa, iya, ada peristiwa penyerangan pasukan gajah. Atau berbarengan dengan hari Senin 20 April 571 Masehi, ya, dengan ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, kakeknya itu Abdul Muthalib, dan Allah itu telah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berada di perut ibunya yang bernama Ibu Aminah.
Ya, sehingga ketika Nabi Muhammad lahir, ya, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim. Ya, itulah kelahiran Nabi Muhammad. Nah, setelah lahir Ibu Aminah ini, ada satu kebiasaan di bangsa Mekah sana, orang-orang Mekah sana, bahwa bayi-bayi itu dititipkan kepada orang untuk disusui, ya, untuk disusui, ya. Karena apa? Karena kota Mekah itu suasananya panas sekali, ya, gersang, panas, dan tidak baik bagi perkembangan seorang bayi, seorang anak, ya. Sehingga eh, Ibu Aminah mencarikan orang, ya, seorang wanita yang bisa menyusui Nabi Muhammad bayi ini. Bertemulah yang bernama Halimah. Sa'diyah itu nama desa, ya, nama desa. Jadi desa Sa'diyah itu desa yang memiliki suasana yang sangat sejuk, adem gitu, ya, desa Sa'diyah dibandingkan dengan Mekah saat itu. Dan kepribadian orang-orang di desa itu sangat baik sekali. Bahasanya santun, berani, tegas gitu, ya. Kemudian fasih dalam berbahasa. Itu orang-orang desa Sa'diyah. Nah, bisa jadi, ya, Nabi Muhammad memiliki karakter atau pribadi yang luhur. Bisa jadi dikarenakan mengalirnya air susu dari Ibu Halimah itu yang berada di kota atau di desa Sa'diyah itu. Bisa jadi, ya. Kemudian Nabi Muhammad juga di masa anak-anak, sebelum kita masuk ke masa remaja, sudah ditinggal pergi oleh ibunya, ya. Usia sekitar 5 tahun atau 6 tahun begitu, ibunya meninggal dunia, maka lengkaplah sudah Nabi Muhammad menjadi seorang yatim dan piatu. Dan dilanjutkan dengan masa remajanya diasuh Nabi Muhammad oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya ini Abdul Muthalib, ya, adalah seorang pengembala domba. Sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib dan diajarkan, ya, bagaimana cara mengembalakan domba yang baik. Sepertinya ini menjadi sebuah keharusan, ya. Nabi-nabi itu banyak yang menjadi pengembala domba, termasuk Nabi Muhammad. Kenapa? Ada beberapa yang berpendapat bahwa dengan mengembalakan domba itu, Nabi Muhammad diajarkan kesabaran yang luar biasa. Ya kan? Bagaimana mengembalakan kambing? Ada yang pergi ke sana, dikejar sana, ada yang kejar sana, ya, lari sana sini. Bagaimana caranya domba-domba itu tidak hilang, ya, tidak kabur gitu. Ini menjadi sebuah pelajaran buat Nabi Muhammad dan para nabi dengan cara mengembalakan domba atau kambing-kambing itu. Namun tidak lama, ya, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek tercinta, sang kakek Abdul Muthalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Sedihlah Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad, ya, diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini seorang pedagang. Nabi Muhammad diajarkan dagang yang baik. Dagang juga mempunyai pelajaran, ya. Bisa jadi dengan dagang itu, pedagang dengan yang beli itu berinteraksi, dan ada nggak kesabaran, dan ada nggak di situ kejujuran, sehingga pedagang itu dites gitu, ya, dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala pedagang itu dengan kejujuran dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad diberikan eh, pelajaran oleh Abu Thalib sebagai pedagang. Dari umur 12 tahun, ya, sampai Nabi Muhammad menginjak dewasa, ya, Abu Thalib selalu memberikan pelajaran tentang bagaimana berdagang dengan baik, ya. Kejujuran itu yang terpenting. Sampai akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Luar biasa. Sulit loh menjadi orang yang terpercaya, sangat sulit. Tapi Nabi Muhammad disepakati oleh orang-orang Mekah adalah orang yang terpercaya atau yang disebut dengan Al-Amin. Di masa remaja ini juga, ya, ini yang tadi Abdul Muthalib, ya, sebagai kakek sekaligus guru dan menjadi orang yang mengajarkan kesabaran, ketelatenan, ketekunan dengan mengembala domba.
Kalau Abu Thalib, nah Abu Thalib sebagai pedagang, ya, dia juga mengajarkan berbisnis kepada Nabi Muhammad, ya. Nah, begitu juga dengan Al-Amin, menjadi orang terpercaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah bohong, tidak pernah berkata yang tidak jujur, selalu berkata jujur, selalu amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kata-katanya begitu sopan dan santun. Ini jadi pelajaran buat kita sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Ya. Selanjutnya, anak sekalian, di masa kenabian. Ya, sebelum ke masa kenabian, ya, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, mendapatkan perhatian khusus dari seorang wanita yang bernama Khadijah. Khadijah seorang saudagar, pedagang juga, tertarik dengan kepribadiannya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad, ya, menikah dengan Khadijah, ya, dengan mas kawinnya dikabarkan, ya, yaitu 20 unta merah, yang dimana satu unta merah itu bisa dihargai setara dengan mobil BMW lah sekarang ini. Luar biasa. Nabi Muhammad memiliki 20 unta merah menjadi mahar atau mas kawinnya. Jadi Nabi Muhammad nggak miskin. Nabi Muhammad kaya. Bayangkan, dari umur 12 tahun, ya, Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang. Dan umur 25 tahun, ya, menikahi Khadijah. Luar biasa. Nah, setelah Nabi Muhammad menikah, kemudian berkeluarga dengan Khadijah, sekitar umur 35 tahunan gitu. Ada kebiasaan unik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu namanya beruzlah di sebuah gua Hiro, menyendiri di sebuah gua, memikirkan, berpikir, bertafakur, ya, menyendiri. Bagaimana kok orang-orang itu selalu melakukan hal-hal kebodohan gitu. Dipikirin tuh oleh Nabi Muhammad. Gua Hiro ini tempat yang sangat asing, menyendiri di ujung pegunungan sana, tidak ada keramaian. Dan Nabi Muhammad memiliki kebiasaan berdiam diri di situ. Bertahun-tahun lama di sana. Ya. Kalau siang pergi ke Gua Hiro, kalau malam pulang. Seperti itu terus. Nah, di suatu saat malam itu Nabi Muhammad memiliki keinginan untuk nginap malam itu, ya. Akhirnya Nabi Muhammad nginap dan terjadilah peristiwa malaikat Jibril hadir kepada Nabi Muhammad membawa surat Al-Alaq. Maka jadilah Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul di usia 40 tahun dengan ditandai datangnya malaikat Jibril membawa wahyu pertama, firman Allah pertama, ya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian Nabi Muhammad sejak saat itu berdakwah di Mekah, ya, berdakwah di Mekah, mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan, memperbaiki akhlak pribadi, ya. Di mana Nabi Muhammad itu berada di kota Mekah saat itu selama 13 tahun, ya. Disebut juga nanti Al-Qur'an yang turunnya disebut Nasa Makiyah gitu, ya. Nah, setelah 13 tahun di Mekah, ya, Nabi Muhammad merasa bahwa terjadi peristiwa kezoliman atau kejahatan kepada kaum muslimin. Akhirnya Nabi Muhammad ingin pindah. Memiliki kecerdasan luar biasa Nabi Muhammad ini. Kalau diam terus di Mekah maka akan habis, ya, jumlah kaum muslimin. Akhirnya hijrah atau pindah, ya, ke sebuah tempat yang bernama Yasrib dan kelak nanti menjadi menjadi sebuah kota bernama kota Madinah. Ya. Nah, di Madinah inilah ketika turun Al-Quran di kota Madinah, setelah hijrah ini dinamakan surat-surat Madaniyah, ya, setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi ada dua tempat yang dilalui oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, di kota Madinah ini anak-anak sekalian, kaum muslimin pesat jumlahnya, ya, sehingga suatu saat Nabi Muhammad ingin pergi haji ke kota Mekah, disangka orang-orang Mekah mau balas dendam padahal mau pergi haji, sehingga kota Mekah takluk
kota Mekah diambil alih oleh kaum muslimin, maka Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan bisa menguasai kota Mekah saat itu. Ya, dengan perjuangan yang luar biasa, kota Mekah bisa diraih, kota Madinah bisa dipegang, ya. Kaum muslimin semakin lama semakin bagus, semakin baik kualitas keimanannya, dan juga populasi atau jumlahnya juga semakin banyak. Dan Islam itu menjadi agama yang damai. Kenapa Islam banyak penganutnya? Karena Islam menjadi agama yang damai, tidak menampilkan kejahatan, tidak menampilkan kekerasan, pembunuhan dan lain sebagainya. Islam agama yang damai, yang sejuk, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dan yang keempat, masa akhir usia Nabi Muhammad. Ya, tadi Nabi Muhammad pergi haji, ya, ke kota Mekah, kemudian itulah haji wada atau haji perpisahan, haji terakhir. Setelah pergi haji, Nabi Muhammad ya pulang ke Madinah kembali dan mengakhiri kehidupannya. Ya, jadilah Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul terakhir. Nabi meninggal dunia pada usia 63 tahun dan Abu Bakar menjadi pengganti pemimpin kaum muslimin saat itu, menjadi khalifah selanjutnya. Ya. Demikianlah anak-anak sekalian kisah keteladanan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita, menjadi ide buat kita ya untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti layaknya Nabi Muhammad. Itu saja mungkin pelajaran kita kali ini ya. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf bila ada kekurangan ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Agus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.